Ya, dan saya percaya begitu. Dan itulah yang saya yakini. Ketika kita pergi ke supermarket, beli sekotak susu, dan kita selalu periksa tanggal kadaluarsanya. Tetapi kebanyakan orang tidak memeriksa tanggal kadaluarsa pada otak mereka. Terlalu banyak orang hanya melihat apa yang akan terjadi pada saya. Ketika kamu melihat gambaran besarnya, kamu juga akan tahu bahwa sesuatu yang buruk terjadi dan sesuatu yang baik juga akan terjadi. Tetapi kamu harus siap terhadap apapun yang akan terjadi. Jika kamu mengira 20 tahun ke depan akan seperti 20 tahun terakhir, coba kamu pikirkan kembali. Di dalam diri kita ada sisi jiwa orang miskin, dan saya pun masih memiliki jiwa miskin itu. Sisi miskin saya adalah ketika melihat barang-barang di supermarket sedang diskon. Tapi ada juga di sisi jiwa orang kelas menengah yang menginginkan jaminan dan penghasilan yang tetap. Dan sebagai orang kaya, semua sisi jiwa itu ada di dalam diri kita, kecuali yang tidak diajarkan. Jika kamu diajarkan untuk pergi ke sekolah untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji, maka kamu tidak diajarkan cara menjadi kaya. Jika kamu baca buku saya, Rich Dad Poor Dad, ayah kaya saya berkata bahwa gaji adalah salah satu hal yang paling merusak yang kamu terima dalam hidupmu. Ayah kaya saya berkata saat kamu menerima gaji, kamu adalah seorang karyawan dan itu adalah pola pikir. Ayah kaya saya tidak pernah membayar saya sehingga ayah miskin saya yang seorang pegawai pemerintahan menjadi marah. Ayah kaya saya tidak mengatakan bahwa gaji itu buruk. Katanya, dia hanya tidak ingin menjadi budak uang. Sebagai seorang pengusaha, jika bisnis ayah kaya saya gagal, maka dia akan menjalankan perusahaan yang lain. Saya tidak butuh gaji. Saya tidak butuh siapapun mengurus saya. Jadi, menjadi pengusaha bukan masalah bisnis, tapi lebih kepada pola pikir, keahlian, dan aturan yang berbeda. Aturan yang saya jalankan untuk bisnis kecil berbeda dengan aturan pada bisnis besar. Karena hidup selalu memberikan kesempatan kedua, di mana ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan sekolah. Bukan, pendidikan itu memang penting, tapi caranya sudah ketinggalan zaman. Kamu tahu ada hukum Moore yang menyatakan bahwa informasi akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Dengan kata lain, segala sesuatu dikatakan sudah ketinggalan zaman setelah 18 bulan. Dan inilah fenomena saat ini. Ketika kamu lulus dari sekolah, kamu sudah ketinggalan zaman. Makanya, saya termasuk pria tua yang dengan bangganya kuliah di Harvard. Saya katakan itu sudah berapa lama? 50 tahun lalu. Kita sudah bahas sebelumnya. Ketika kamu pergi ke supermarket untuk membeli susu, hal pertama yang kamu periksa adalah tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa katakanlah 1 Maret, dan ini sudah bulan Juni, maka kamu tidak akan minum susu itu. Hal yang sama juga terjadi dalam otak kita. Jika ide kita ketinggalan zaman, maka hasilnya pun akan ketinggalan zaman. Jadi, apa yang terjadi bagi kebanyakan orang tentang gagasan pergi ke sekolah untuk mendapatkan pekerjaan, bekerja keras, menghemat uang, keluar dari utang, membeli rumah karena dianggap aset, dan investasi jangka panjang, dan itu semua ketinggalan zaman. Dunia sudah berubah. Para pengusaha mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka terus maju. Mereka akan mengubah aturan dan membuat aturan baru, dan mereka tidak mengambil satu jawaban saja. Semua pengusaha yang sejati seperti itu. Tidak peduli negara mana kamu berasal, itulah keyakinan saya. Itu semua tentang pola pikir.
Saya akan memberitahu mereka hal yang sama yang terjadi pada saya. Saya masih ingat dengan jelas bahwa gaji terakhir saya adalah salah satu hari terburuk dan juga terbaik dalam hidup saya. Ketika saya di Puerto Rico, saya bekerja untuk Xerox dan bos saya memberi saya gaji terakhir. Sebenarnya itu bukan gaji, tapi bonus saya sekitar 30.000 US dollar. Saya menerima uang itu dan merasa senang. Satu sisi saya merasa senang, di sisi lain saya juga merasa terganggu. Seorang pria bernama John mendatangi saya dan dia mengatakan, "Kamu akan kembali." Saya jawab, "Mengapa?" John bilang, "Karena kamu akan gagal." Saya memandangnya dan John mengatakan betapa sulitnya di luar sana karena itulah yang dia alami. John meninggalkan Xerox dan dia gagal dan dia kembali lagi ke Xerox. Saya katakan, "Lihat, kamu gagal dan kamu kembali. Saya akan gagal, tapi saya tidak akan pernah kembali." Itulah yang disebut pendirian. Jika kamu berkata, "Baik, jika saya gagal, saya akan kembali ke ibu dan ayah," maka itulah yang akan kamu lakukan. Jadi jika saya gagal, itulah saatnya saya menjadi pengusaha, karena saya tidak punya uang selama bertahun-tahun. Saya tidak mempunyai gaji. Itulah yang diajarkan ayah kaya saya. Ketika kamu tidak punya gaji, kamu akan lebih lapar, lebih pintar, dan itu akan menguji karaktermu. Kamu akan menjadi penjahat atau tidak jujur, menipu atau mencuri, atau akankah menjadi manusia yang lebih baik? Itulah manfaat menjadi pengusaha. Kamu benar-benar mengetahui siapa dirimu saat kamu tidak memiliki apa-apa. Jika kamu seorang pengusaha atau akan menjadi pengusaha besar, keterampilan memimpin dan komunikasi jauh lebih penting daripada gelar sarjana hukum. Jadi, menjawab pertanyaan yang utama tadi, kesimpulannya, bisakah semua orang menjadi kaya? Jawabannya adalah ya, itu pasti. Jika kamu memiliki pola pikir orang kaya.